Halo anak-anak, kita berjumpa lagi dengan Bu Sonya. Kita akan belajar pendidikan agama Katolik untuk kelas 2 SD. Pembelajaran kita hari ini adalah tentang Yesus dipersembahkan di bait Allah anak-anak. Tapi sebelum kita membahas pembelajaran hari ini, Bu Sonya harap kalian sudah membaca Jamrut halaman 48 sampai dengan halaman 50 ya anak-anak. Sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, terima kasih atas anugerah kesehatan yang Engkau berikan kepada kami. Saat ini, kami akan belajar. Bukalah pikiran kami, kuasailah hati kami dengan Roh Kudus-Mu, agar apa yang kami pelajari hari ini dapat kami terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak, setelah kalian membaca halaman 48 sampai dengan halaman 50, tentunya kita mempunyai kesimpulan ya anak-anak ya. Sebagai orang yang beragama, kita punya kewajiban. Nah, sebagai pemeluk agama Katolik, kewajiban kita itu antara lain kita berdoa, kita membaca kitab suci, pergi ke gereja, kita juga wajib dibaptis. Nah, waktu anak-anak ke gereja pertama kali, tentu saja orang tua kalian yang mengajak kalian ke gereja, bukan? Nah, kita juga harus meneladani orang tua kita, menjalankan kewajibannya, menjalankan agama, agar kita dapat tumbuh dan berkembang di dalam iman, anak-anak. Tentu saja kewajiban itu harus kita lakukan dengan penuh ketaatan, dengan penuh kesungguhan. Tidak hanya sekedar pergi ke gereja saja, tapi tidak untuk mendengarkan firman Tuhan, hanya bermain-main di halaman. Tidak seperti itu ya anak-anak. Kita harus menjalankan kewajiban itu dengan bersungguh-sungguh. Nah, dalam cerita yang telah kalian baca tadi, Yusuf dan Maria membawa Yesus ke bait Allah untuk dipersembahkan kepada Allah, guna mematuhi hukum Tuhan dan adat istiadat Yahudi, yaitu setiap anak laki-laki sulung harus dipersembahkan kepada Allah. Nah, Yusuf dan Maria itu patuh anak-anak terhadap ajaran agamanya, terhadap ajaran adat istiadat Yahudi, hukum Tuhan, hukum Taurat. Yusuf dan Maria adalah orang-orang yang taat. Mereka melaksanakan kewajibannya dengan tulus hati dan penuh hormat. Maka pantaslah jika berkat dan pertolongan Tuhan senantiasa hadir dalam keluarga mereka. Nah, siapa di sini yang ingin berkat dan pertolongan Tuhan selalu hadir dalam keluarga? Tentu kita semua ya anak-anak. Maka itu kalian harus menjalankan kewajiban kalian sebagai pemeluk agama Katolik, pemeluk agama Kristen, atau agama apapun yang kalian anut, yang kalian peluk. Kita harus menjalankan, harus beribadah, ya. Tentunya sebelumnya kita harus mengerti dulu tentang firman Tuhan, tentang hukum-hukumnya yang ada di agama kita. Ya, gitu ya anak-anak ya. Nah, sekarang Bu Sonya lanjut untuk pembahasan soal. Kita buka soal pertama, Romawi 1. Menurut adat orang titik-titik, anak laki-laki sulung harus dipersembahkan kepada Tuhan. Nah, tadi Yusuf dan Maria adalah menurut adat orang ya Yahudi ya anak-anak. Nomor 2. Yusuf dan Maria membawa persembahan yang berupa, ya siapa yang tahu? Tadi membawa persembahannya berupa, ya sepasang tekukur. Nomor 3. Kedatangan Sang Juru Selamat telah dinanti-nantikan oleh seorang nabi perempuan yang bernama, ada yang masih ingat? Betul, Hana. Nomor 4. Segala perbuatan kita yang baik pantas kita persembahkan kepada siapa anak-anak? Ya, tentu saja kepada
Allah. Lanjut ya, nomor 5. Berikut ini merupakan contoh perbuatan baik. Ya, makan sebanyak-banyaknya, main game sepuasnya, memaafkan kesalahan teman. Yang mana anak-anak yang merupakan perbuatan baik? Ya, memaafkan kesalahan teman. Jadi kalau ada teman yang mungkin menyakiti hatimu, ya, yang melakukan kesalahan, kita harus memaafkannya. Kita lanjutkan ke Romawi 2, anak-anak. Seperti biasa ada pernyataan lajur kiri dan lajur kanan. Kita baca dulu yang di lajur kanan ya. Ada Simeon, Yusuf, kabar gembira, sang juru selamat, Hana, bait Allah. Seorang nabi perempuan, siapa? Ya, Hana, tempat beribadat bangsa Yahudi. Ya, disebut bait Allah. Sangat dinantikan kedatangannya. Ya, sang juru selamat anak-anak. Kita menantikan kedatangan sang juru selamat, yaitu siapa? Tuhan Yesus sendiri. Kemudian yang nomor 4, rela mati setelah melihat juru selamat. Siapa tadi yang rela mati setelah melihat juru selamat? Ya, Simeon. Diwartakan kepada semua orang. Apa yang diwartakan kepada semua orang? Ya, tentu saja kabar gembira, anak-anak. Kita lanjut ya ke Romawi 3. Nah, istilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang benar. Nomor 1. Yesus dipersembahkan di bait Allah ketika berusia ya 8 hari. Di bacaan sudah ada ya, Nana. Nomor 2, Yusuf dan Maria sangat menghormati hukum Taurat atau hukum Tuhan. Ya, anak-anak ya. Bisa kalian baca di rangkuman halaman 48. Kemudian yang nomor 3, oleh bisikan Roh Kudus, Simeon tahu bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Raja Penyelamat boleh, Sang Juru Selamat boleh. Nomor 4, seorang nabi perempuan yang juga menantikan Sang Juru Selamat, yaitu Hana. Bagi umat Katolik, pergi ke gereja setiap hari Minggu adalah suatu ya kewajiban yang harus kita jalani, yang harus kita lakukan agar kita selalu diberkati oleh Tuhan ya anak-anak ya. Kalau masa pandemi ini bagaimana anak-anak? Ya tentu saja kita eh, mengikuti misa melalui online ya, lewat streaming YouTube boleh. Ya, Bu Sonya lanjutkan ya. Nah, tulislah bunyi hukum Tuhan tentang anak laki-laki sulung. Apa bunyi hukum Tuhan? Setiap anak laki-laki yang sulung harus dipersembahkan kepada Tuhan. Itu bunyinya ya. Apa yang diharapkan oleh Simeon? Ya, melihat sang penyelamat sebelum mati ya. Jadi Simeon sangat menantikan kehadiran sang penyelamat dulu sebelum dia mati atau meninggal ya anak-anak. Nah, ketika Yesus berusia 8 hari, apa yang dilakukan Yusuf dan Maria? Membawa Yesus ke bait Allah di Yerusalem untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Apa wujud tebusan yang dibawa Yusuf? Nah, Yusuf tadi membawa apa sebagai persembahan anak-anak? Membawa sepasang burung tekukur. Lanjut ke nomor 5. Tulislah doa persembahanmu bagi bayi Yesus yang telah lahir di dunia. Nah, di pertanyaan ini anak-anak silahkan berdoa secara pribadi bagi bayi Yesus yang telah lahir di dunia. Ya, misalnya bebaskan kalian membuat doa spontan, kalian berlatih berdoa sendiri. Misalnya beri kesempatan kalian untuk belajar membuat doa spontan ya. Selama ini Bu Sonya sudah memberikan contoh-contoh doa sebelum belajar, doa sesudah belajar. Coba sekarang kalian
menulis doa persembahan bagi bayi Yesus. Terima kasih anak-anak. Semoga kalian dan keluarga selalu diberkati Tuhan, diberikan rahmat, kesehatan, kesejahteraan. Amin. Ya anak-anak ya. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, terima kasih telah mengutus putramu yang tunggal untuk menebus dosa manusia. Kelahirannya telah membawa sukacita bagi kami semua. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa anak-anak, sampai jumpa minggu depan. Kita membahas materi yang selanjutnya. Bye-bye, jaga kesehatan ya. Sampai jumpa.